Saya Pak Nur Kosin, kebetulan saya di sini diberi tambahan oleh Bapak Pimpinan menjabat sebagai Wakahumas di SMA Budi Mulya. Nah Pak, di sekolah ini kan ada program bimbingan ya Pak. Boleh jelaskan terkait program bimbingan tersebut? Ya, betul sekali. Sekolah kita memang salah satu sekolah penggerak. Dan di sekolah kita Bapak Pimpinan mempunyai salah satu program, yaitu program bimbingan, di mana siswa-siswi kami itu setelah lulus banyak sekali minat dan bakatnya. Jadi tidak semua lulusan kami ingin kuliah, sehingga salah satu dasar itulah kita akhirnya membuat beberapa program supaya mewadahi mereka. Ada program bimbingan lulus kuliah, ada program bimbingan sukses dunia usaha, ada bimbingan sukses dunia kerja. Di masing-masing dibuat tim, ada koordinator untuk menggodok program materi supaya anak-anak kita setelah lulus itu punya bekal. Bila yang ingin lulus kuliah, maka digodok materi-materi terkait seleksi masuk perguruan tinggi negeri dengan jalur tes maupun tanpa tes, digodok. Bahkan sampai kemarin kita bekerja sama dengan beberapa platform belajar seperti EduBrand, seperti Zenius. Mereka itu dibekali materi dan juga sampai mereka bisa mengukur kira-kira prediksi saya dengan kemampuan seperti ini masuk perguruan tinggi mana dengan jurusan apa. Nah, sampai seperti itu. Kemudian contoh juga di program bimbingan wirausaha. Kemarin dari beberapa tim program bimbingan wirausaha membekali dengan mendatangkan narasumber pemateri dari luar sekolah. Jadi para pengusaha praktisi yang memang dipandang itu sangat berhasil atau cukup berhasil, sehingga harapannya mereka bisa memberikan materi kepada siswa-siswi kami. Termasuk kemarin kita mendatangkan dari salah satu bakso seafood yang ada di Galumas, kemudian barbershop, kemudian terkait dengan all shop, dan banyak sekali. Sehingga anak-anak itu tujuannya ketika ada kelas inspiratif dari berbagai praktisi tersebut, mereka tergugah, mereka diasah dan punya tambah wawasan. Sembari itu juga mereka ada praktek. Jadi praktek bagaimana langsung ketika membuat ayam geprek misalkan, mereka langsung praktek bagaimana membuat ayam geprek, sampai mereka juga menjualkan ayam geprek tersebut. Jadi benar-benar materi itu disiapkan untuk bekal mereka setelah lulus. Kemudian yang ada di tim kerja, kebetulan saya termasuk salah satu bagian dari tim kerja, koordinatornya. Dari beberapa materi yang kemarin kita siapkan, termasuk kita mengundang salah satu HRD, yaitu Bapak Wahyu. Kebetulan beliau ini adalah HRD di Geraha KIC, yang ada di kawasan KIC. Beliau kami minta memberikan materi, pembekalan dan motivasi terhadap putra-putri kita untuk menyongsong dunia usaha dan dunia industri. Ada juga kita kemarin mengundang salah satu praktisi psikotes, sehingga orang kalau mau kerjakan step by step dari mulai tes wawancara, psikotes, matematika dasar dan sebagainya. Nah, materi-materi ini kita siapkan, kita berikan terhadap putra-putri kita supaya mereka, harapan kami setelah lulus itu sudah punya bekal, minimal sudah tergambar. Oh, kalau saya mau menghadapi dunia tes yang ada di industri, seperti ini contoh-contohnya. Kalau saya mau menghadapi interview, seperti ini contoh-contohnya. Itulah gambaran secara umum beberapa yang kita berikan terhadap putra-putri kami. Jadi pemilihan bimbingan itu juga bukan berdasarkan kami sebagai guru pendidik, tapi berdasarkan pemilihan anak. Bila anak tersebut pengen setelah lulus kok langsung ke dunia usaha, berarti kita siapkan, mari bergabung dunia usaha. Bila pengen saya lanjut setelah ini mau ke kerja, ke industri, kita siapkan. Saya setelah ini mau lulus dengan kemampuan seperti ini, mau lanjut kuliah, kita juga siapkan, kita godok, kita latih, kita bimbing. Supaya harapannya memang anak-anak kami secara umum itu sudah punya bekal untuk mereka menyongsong dunia industri, dunia usaha maupun dunia perkuliahan setelah lulus. Dan satu hal lagi, kita kemarin tahun ini perdana kita sampai di bidang usaha dan kerja itu memberikan kesempatan anak untuk belajar langsung real ke tempat kerja yang diminati. Seperti contoh bimbingan wirausaha. Saya pengen jadi pengusaha ayam geprek contohnya, paling mudah menjamurkan sekarang ayam geprek.
kita berikan kesempatan, kita minta izin kepada pengusaha untuk memberikan kesempatan putra-putri kita belajar di situ kurang lebih selama 2 minggu, durasi antara tanggal 6 sampai tanggal 21 Februari. Pure tanpa sekolah, belajar di tempat mereka minati, belajar bagaimana meracik bumbu, mengolah, menggoreng, menyajikan, manajemen dan sebagainya. Ini contoh. Kemudian di dunia kerja juga sama. Ada salah satu anak kita kemarin berminat di dunia industri. Kemarin kita antarkan ke salah satu PT yang memang menerima kita. Kita siapkan di situ, kita berikan waktu, dan alhamdulillah PT welcome, sangat senang sekali dengan adanya kegiatan ini, sehingga ini bisa menjadi bekal mereka sebelum mereka lulus sekolah. Seperti itu mungkin secara umum gambaran kegiatan program yang ada di sekolah kami terkait bimbingan sukses kerja, sukses wirausaha, dan sukses kuliah. Nah itu untuk kelas berapa sih Pak? Ini kita siapkan memang untuk kelas 12 saja, jadi khusus kelas 12. Jadi program ini alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Jadi setiap kelas 12 di semester 1 akhir dan nanti bersambung di semester 2 kita godok, kita pembekalan di program tersebut. Nah tujuan kegiatan ini seperti apa Pak? Tujuan secara umum yang kembali tadi, kita memang ingin membekali anak-anak. Karena apa? Jangan sampai anak setelah lulus itu baru berpikir arah saya itu mau kemana. Jadi sebelum lulus pun kita sudah beri gambaran, kita beri pembekalan, sehingga ketika mereka lulus itu minimal sudah punya gambaran, sudah punya bekal saya mau kemana arahnya. Dan itu sudah kita latih seperti itu. Dan juga poin plus kami kemarin, contohnya dunia kerja. Pastikan orang mau lulus langsung kerja kan. Nah, kita kemarin alhamdulillah punya BKK, sudah dapat izin resmi dari dinas pekerjaan. Salah satu positifnya adalah kita sudah bekerja sama dengan forum BKK seluruh Kabupaten Karawang. Nah, kemarin kita mendapat undangan untuk tes ijon. Ijon itu anak kelas 12, statusnya masih siswa kelas 12, tapi diberi kesempatan untuk ikut tes di PT Yamaha. Ini alhamdulillah suatu kebanggaan bagi kami yang notabene kami itu SMA, tapi mendapat undangan. Alhamdulillah syukur banget gitu.